Malam kelam. Di Gunung Kidul, ada satu warung bakso yang terkenal banget, sampai orang-orang dari luar kota rela nyasar demi bisa makan di sana. Letaknya agak masuk ke dalam desa, bukan di pinggir jalan besar. Kalau dari arah kota, harus belok ke jalan kecil yang aspalnya sudah retak-retak. Lalu masuk lagi ke jalan yang lebih sempit. Kanan kiri cuma ladang kering, semak belukar, dan pohon jati yang tinggi menjulang. Kalau malam, suasananya sepi banget, lampu jalan jarang. Angin sering lewat, sambil bawa suara gesekan daun yang bikin merinding. Tapi anehnya, setiap sore menjelang maghrib sampai malam, warung bakso itu selalu ramai. Bukan ramai biasa, tapi penuh sesak. Motor dan mobil parkir sembarangan, sampai kadang menutup separuh jalan. Orang-orang duduk berdesakan, ada yang rela berdiri sambil nunggu mangkuk kosong. Asap kuah panas mengepul, bercampur bau bawang goreng dan daging rebus yang bikin perut langsung keroncongan. Warga sekitar sudah terbiasa lihat pemandangan itu, tapi tetap saja setiap kali lewat rasanya janggal. Di desa yang biasanya sepi begitu, kok bisa ada warung yang hidupnya malah di malam hari? Pemilik warung itu dipanggil orang-orang Pak Suro. Nama lengkapnya nggak banyak yang tahu. Umurnya waktu itu sekitar 40-an. Tapi wajahnya kelihatan lebih tua. Badannya kurus, tulangnya kelihatan jelas di balik kaos lusuh yang hampir selalu dia pakai. Kulitnya gelap terbakar matahari, seolah bertahan-tahan kerja di luar. Yang paling bikin orang gak nyaman adalah matanya. Cekung, hitam, dan tajam. Kalau menatap, rasanya seperti sedang dinilai, bukan dilihat. Pak Suro jarang senyum. Kalau ada pelanggan nyapa, paling cuma angguk kecil. Kalau ditanya apa-apa, jawabannya pendek-pendek. Suaranya pelan, tapi berat. Gak pernah cerita panjang, gak pernah ikut bercanda. Dia lebih sering berdiri di dekat panci besar berisi kuah bakso, ngaduk perlahan, seolah sedang menghitung sesuatu di kepalanya. Aneh lagi, meskipun warungnya rame, Pak Suro jarang kelihatan sibuk. Dia gak pernah teriak-teriak manggil karyawan, gak pernah marah. Tapi semua karyawan di sana selalu bergerak cepat, patuh, dan jarang bicara. Seolah-olah mereka takut bikin kesalahan kecil. Baksonya memang beda, itu yang bikin orang balik lagi. Kuahnya gurih, bukan cuma karena kaldu sapi, tapi ada rasa lain yang susah dijelasin. Lebih dalam, lebih nempel di lidah. Ada yang bilang ada manisnya sedikit, ada juga yang bilang ada pahit samar di akhir. Tapi justru itu yang bikin nagih. Daging baksonya kenyal, padat, dan aromanya kuat. Sekali makan, badan terasa hangat sampai ke dada. Banyak pelanggan yang bilang sambil ketawa, ini bakso bikin ketagihan. Ya, kayak ada yang kurang kalau belum makan di sini. Awalnya itu cuma dianggap pujian biasa, tapi lama-lama kata ketagihan itu terdengar beda di telinga warga sekitar. Ibu-ibu yang rumahnya nggak jauh dari warung mulai sering ngobrol pelan-pelan. Mereka perhatiin satu hal yang sama. Setiap beberapa bulan sekali, selalu ada karyawan baru. Wajahnya beda, orangnya beda. Ada yang masih muda, ada yang kelihatannya sudah berumur. Tapi pola kerjanya sama. Datang, kerja, lalu hilang. Yang bikin aneh, karyawan lama gak pernah kelihatan lagi. Gak pernah mampir ke warung sebagai pelanggan, gak pernah lewat depan rumah warga, gak pernah pulang kampung sambil pamitan. Kalau ditanya ke Pak Suro, jawabannya selalu sama, pendek, datar, pulang kampung. Jawaban itu diulang berkali-kali ke orang yang berbeda, di waktu yang berbeda. Nada suaranya gak pernah berubah, seolah itu jawaban yang sudah disiapkan dari awal. Padahal Gunung Kidul itu bukan kota besar. Orang pulang kampung biasanya kelihatan, minimal pamit ke tetangga kos, atau kelihatan naik bus
atau dijemput keluarga. Tapi karyawan-karyawan itu menghilang begitu saja, seperti ditelan tanah. Ada satu karyawan yang sempat bikin warga makin curiga. Namanya Darto. Orangnya ramah, suka senyum, sering ngobrol sama warga kalau lagi nyapu depan warung. Dia pernah cerita kalau dia asalnya dari luar daerah, nggak punya keluarga di Gunung Kidul. Jadi selama kerja, dia tinggal di belakang warung. Suatu malam, Darto nggak kelihatan. Besoknya, warung tetap buka, tapi Darto nggak ada. Warga nanya ke Pak Suro. Jawabannya tetap sama, pulang kampung. Tapi masalahnya, baju Darto masih dijemur di belakang. Sandalnya masih ada di pojok. Dan yang paling bikin bulu kuduk berdiri, sepeda motornya masih terparkir di samping warung, terkunci rapi. Warga mulai berani nebak-nebak. Ada yang bilang, mungkin karyawan-karyawan itu kabur karena capek kerja. Ada yang bilang, mungkin mereka pindah kerja ke kota. Tapi semua tebakan itu terasa dipaksakan. Terlalu banyak kejanggalan. Apalagi setiap kali ada karyawan baru, malam pertama mereka kerja, lampu di dapur belakang selalu menyala sampai lewat tengah malam. Padahal biasanya dapur sudah beres sebelum jam 10. Dari arah belakang warung, kadang terdengar suara besi beradu, seperti pisau jatuh atau panci dipukul pelan. Tapi waktu dicek, pintu dapur belakang selalu tertutup rapat. Ada satu bapak tua yang rumahnya persis menghadap ke belakang warung. Dia pernah bilang, setiap malam tertentu, dia mencium bau amis yang aneh. Bukan bau daging mentah, bukan bau sampah. Bau itu lebih berat, lebih pekat, kadang bercampur bau tanah basah. Kalau bau itu muncul, biasanya warung justru lagi rame-ramenya, yang bikin makin gak masuk akal. Semakin banyak karyawan yang hilang, warung itu malah makin laris. Omzetnya naik. Pak Suro mulai bangun rumah besar di pinggir desa. Mobilnya ganti. Dari yang awalnya cuma motor tua, lalu mobil bekas. Sampai akhirnya punya mobil baru yang mengkilap. Orang-orang mulai berbisik. Kata pesugihan mulai muncul pelan-pelan. Awalnya cuma celetukan, lama-lama jadi dugaan serius. Gunung Kidul dikenal punya banyak cerita mistis tentang perjanjian dengan makhluk halus, tentang kekayaan yang dibayar dengan nyawa. Cerita-cerita itu biasanya cuma dianggap dongeng. Tapi melihat apa yang terjadi di warung bakso Pak Suro, rasanya dongeng itu terlalu dekat dengan kenyataan. Suatu sore, seorang pelanggan luar kota datang sendirian. Dia duduk cukup lama, memperhatikan sekitar. Setelah makan, dia nggak langsung pulang. Dia malah nanya ke salah satu warga yang kebetulan lewat. Mas, warung ini rame terus ya? Kok bisa? Warga itu cuma senyum kaku, nggak menjawab. Orang luar itu tertawa kecil. Baksonya enak sih, tapi entah kenapa pas makan tadi rasanya kayak ada yang ngeliatin. Warga itu langsung pamit, nggak berani jawab. Di malam-malam tertentu, terutama menjelang malam Jumat, suasana warung berubah, lebih sunyi meskipun ramai. Suara sendok beradu dengan mangkuk terdengar lebih keras dari biasanya. Tatapan Pak Suro makin dalam. Dia sering berdiri lama di depan dapur belakang, seolah nunggu sesuatu. Ada juga pelanggan yang bersumpah melihat karyawan masuk ke dapur belakang, tapi nggak pernah keluar lagi. Mereka pikir itu cuma karena dapurnya tembus ke ruang lain. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu apa isi dapur belakang itu. Warga sekitar mulai melarang anak-anak mereka mendekati warung itu. Bukan karena takut sama Pak Suro, tapi karena ada rasa nggak enak yang susah dijelasin. Seperti ada bahaya yang nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Dan sejak saat itu, cerita tentang warung bakso di Gunung Kidul ini mulai menyebar. Bukan cuma soal enaknya bakso, tapi juga soal orang-orang yang masuk ke sana dan gak pernah benar-benar keluar. Aku tahu cerita ini dari Rian, temanku sendiri, yang pernah kerja di warung bakso itu. Bukan dari kabar burung, bukan dari cerita yang dibesar-besarkan,
dia yang ngalamin. Dan sampai sekarang, setiap kali dia cerita, suaranya masih suka turun tanpa sadar. Matanya nggak pernah benar-benar tenang. Awalnya Rian senang banget dapat kerjaan itu. Waktu itu, dia lagi butuh uang. Kerjaan sebelumnya berhenti mendadak, tabungan tipis, dan di desa susah cari kerja yang gajinya layak. Pas dengar kalau Pak Suro buka lowongan, dia langsung daftar. Nggak pakai banyak tanya, yang penting bisa kerja. Dan ternyata gajinya memang besar, jauh di atas warung bakso lain. Belum lagi makan gratis 3 kali sehari. Kalau capek, boleh tidur di belakang warung. Nggak perlu bayar kos. Buat Rian, itu sudah lebih dari cukup. Dia pikir, mungkin Pak Suro orangnya baik, tapi pendiam. Minggu pertama berjalan normal. Rian belajar ngulek bumbu, ngangkat daging, nyuci mangkuk, ngelap meja. Pelanggan ramai terus. Tapi semuanya masih terasa wajar. Capek, iya, tapi hatinya senang karena merasa akhirnya hidupnya mulai beres. Masalah mulai muncul setelah itu. Rian mulai sadar kalau jam kerja di warung itu nggak pernah benar-benar jelas. Kalau lagi ramai, mereka bisa kerja sampai lewat tengah malam. Dan anehnya, ada satu malam yang selalu beda suasananya. Malam Jumat Kliwon. Setiap malam Jumat Kliwon, warung itu nggak pernah tutup lebih awal. Justru makin malam, makin ramai. Jam 10 lewat. Harusnya pelanggan mulai sepi. Tapi di malam itu, orang-orang malah berdatangan. Banyak yang datang sendirian. Banyak juga yang gak banyak bicara. Datang, pesan bakso, makan cepat, lalu pergi tanpa basi-basi. Rian bilang, di malam-malam itu, udara terasa beda. Lebih berat, lebih lembab. Lampu warung terasa redup, padahal bohlamnya sama. Suara sendok yang beradu dengan mangkuk terdengar lebih nyaring dari biasanya. Dan Pak Suro kelihatan lebih fokus, lebih serius, seolah sedang menunggu jam tertentu. Biasanya, sekitar jam 11 lewat sedikit, Pak Suro akan memanggil satu karyawan. Nggak pernah 2, selalu 1. Dipanggil dengan suara pelan, tapi tegas. Nggak pakai teriak. "Kamu," katanya sambil nunjuk ke belakang. Alasannya selalu beda-beda. Kadang disuruh ambil daging, kadang disuruh bersihin gudang, kadang cuma bilang, "Cek kompor." Bagi karyawan baru, itu kelihatannya biasa saja. Tapi buat Rian, lama-lama terasa janggal. Soalnya, dapur belakang itu jarang dipakai. Sebagian besar pekerjaan sudah selesai sebelum jam 10. Daging sudah dipotong, kompor sudah dicek, gudang sudah bersih, dan yang paling bikin gak nyaman, dapur belakang itu bukan dapur biasa. Dapur utama tempat mereka masak bakso ada di depan, kelihatan jelas dari pelanggan. Tapi dapur belakang itu terpisah. Letaknya agak masuk ke bangunan lama di belakang warung. Pintunya kecil, dari kayu tua yang warnanya sudah menghitam. Hampir selalu terkunci. Nggak ada jendela. Lampunya jarang dinyalakan. Rian pertama kali merasa merinding waktu lewat depan pintu itu. Dia bilang hawa di sekitarnya dingin, padahal dapur lain panas. Dan dari balik pintu, kadang terdengar suara aneh. Bukan suara tikus, bukan suara barang jatuh. Lebih mirip suara orang bernafas berat. Kadang diselingi suara seperti orang menahan sakit. Pelan, tapi jelas kalau didengarkan. Rian sempat tanya ke karyawan lain, tapi mereka cuma saling pandang, lalu pura-pura nggak dengar. Ada yang langsung pergi, ada yang bilang, "Sudah, gak usah dipikirin." Itu jawaban yang bikin Rian makin gak tenang. Nama Bayu mulai sering disebut di ceritanya. Bayu ini karyawan yang masuk bareng Rian. Orangnya santai, suka bercanda, dan gak terlalu percaya hal-hal mistis. Justru Bayu sering ngeledek Rian yang kelihatan takut. "Paling cuma gudang tua," kata Bayu suatu malam. "Lu kebanyakan mikir." Malam itu, malam Jumat Kliwon. Warung ramai seperti biasa.
lebih rame dari biasanya. Jam sudah lewat 11 dan seperti yang sudah bisa ditebak, Pak Suro manggil satu karyawan. Bayu, Pak Suro bilang ke Bayu buat masuk ke dapur belakang. Alasan mau ambil daging yang katanya kurang. Bayu santai saja, bahkan sempat nengok ke Rian sambil senyum kecil seolah mau bilang, "Tuh kan, biasa aja." Bayu masuk. Pintu kayu kecil itu dibuka. Rian ingat jelas suara engselnya berderit panjang. Setelah Bayu masuk, pintu ditutup lagi, dikunci. Awalnya nggak ada apa-apa. 5 menit berlalu, 10 menit. Rian mulai gelisah. Biasanya ambil daging nggak selama itu. 15 menit, Rian mulai perhatiin Pak Suro. Orang itu berdiri di dekat panci kuah, tapi matanya sesekali melirik ke arah dapur belakang. Bukan dengan ekspresi khawatir, lebih seperti memastikan. Lalu suara itu muncul pelan dari balik pintu. Suara gesekan, lalu suara seperti orang terbatuk. Setelah itu, suara yang bikin Rian merinding, seperti suara orang menahan teriakan. Tertahan, seolah mulutnya ditutup. Rian refleks melangkah ke arah pintu, tapi sebelum dia sampai, Pak Suro menoleh. Tatapan mereka bertemu. Rian bilang, tatapan itu dingin, bukan marah, tapi penuh peringatan. Tanpa kata, Pak Suro menggeleng pelan. Rian berhenti. Sekitar beberapa menit kemudian, suara itu hilang. Sunyi, terlalu sunyi, seolah dapur belakang itu kosong. Bayu nggak pernah keluar. Warung tetap jalan. Pelanggan terus datang, kuah terus diaduk, seolah nggak ada yang terjadi. Rian bilang, waktu itu dia hampir muntah, tangannya gemetar, tapi dia nggak berani ngomong apa-apa. Karyawan lain pura-pura sibuk, nggak ada yang nanya Bayu kemana. Malam itu, Rian pulang ke tempat tidurnya di belakang warung dengan perasaan campur aduk. Dia nggak bisa tidur. Dari balik tembok, dia masih mendengar suara-suara samar, seperti langkah kaki pelan, seperti sesuatu diseret. Paginya, Bayu nggak ada. Rian nekat nanya ke Pak Suro. Dengan suara hati-hati, dia tanya kemana Bayu. Pak Suro jawab singkat, tanpa berhenti kerja, berhenti, cuma itu. Nggak ada penjelasan, nggak ada cerita, nggak ada rasa kehilangan. Yang bikin Rian makin yakin ada yang salah, malam itu saat dia bantu masak bakso, dia mencium bau amis dari kuah, bukan bau daging mentah. Bau itu lebih tajam, lebih bikin mual, seperti bau besi karat bercampur sesuatu yang busuk. Rian sempat nanya, "Pak, ini kuahnya kenapa baunya beda?" Pak Suro cuma melirik sebentar. "Kamu kecapekan." Rian diam, tapi waktu dia nyicip kuah itu, lidahnya bergetar. Rasanya tetap enak, tetap gurih. Tapi di balik itu, ada rasa pahit samar yang bikin tenggorokannya nggak nyaman. Malam-malam setelah itu, Rian mulai sering mimpi buruk. Dia mimpi Bayu berdiri di dapur belakang. Bajunya basah, wajahnya pucat, mulutnya mau bicara, tapi nggak keluar suara. Dan setiap kali Rian bangun dari mimpi itu, dari arah dapur belakang, selalu tercium bau amis yang sama. Bau yang gak pernah benar-benar hilang. Rian akhirnya nekat ngintip. Bukan karena berani, tapi karena rasa takutnya sudah berubah jadi rasa penasaran yang menyiksa. Malam-malam setelah Bayu menghilang, kepalanya gak pernah tenang. Setiap dengar suara pintu kayu berderit atau bau amis samar, jantungnya langsung berdegup kencang. Tidurnya enggak nyenyak, makan pun rasanya hambar. Di kepalanya cuma ada satu pertanyaan yang terus muter. Apa sebenarnya yang ada di balik dapur belakang itu? Malam itu, malam Jumat. Hujan turun sejak sore. Bukan hujan deras, tapi gerimis yang halus dan dingin. Tanah di sekitar warung jadi lembek.
Udara lembab dan bau tanah basah bercampur dengan bau kuah bakso yang mengepul dari dapur depan. Pelanggan masih datang. Meskipun gak seramai biasanya, banyak yang makan cepat, lalu pergi sambil menunduk, seperti gak mau berlama-lama di sana. Rian memperhatikan Pak Suro sejak awal. Malam itu, pemilik warung itu terlihat lebih diam dari biasanya. Gerakannya pelan, tapi pasti. Tatapannya sering kosong, seolah sedang menghitung waktu. Jam dinding di warung berdetak keras, terdengar jelas di sela suara hujan dan sendok beradu dengan mangkuk. Sekitar jam 11 lewat, Pak Suro menutup panci kuah. Bukan tanda mau tutup warung, tapi seperti tanda bahwa sesuatu sudah siap. Dia menyuruh karyawan lain membereskan meja, menyuruh satu orang pulang lebih dulu dengan alasan besok harus datang pagi. Tinggal Rian dan satu karyawan lain di depan. Tanpa banyak bicara, Pak Suro mengambil jaket tipis dan berjalan ke arah belakang. Sendirian. Itu jarang terjadi. Biasanya dia selalu memanggil satu karyawan. Malam itu tidak. Jantung Rian langsung berdegup lebih cepat. Nalurinya bilang, ini kesempatan yang mungkin gak akan datang dua kali. Tangannya dingin, telapak kakinya terasa berat. Tapi langkah Pak Suro yang menjauh justru mendorongnya buat bergerak. Rian menunggu beberapa detik, memastikan Pak Suro sudah cukup jauh. Lalu dia pura-pura ke kamar mandi, memutar jalan, dan pelan-pelan mengikuti dari kejauhan. Dia menjaga jarak, berdiri di balik tumpukan karung tepung, mengintip dari celah-celah gelap. Pak Suro berhenti di depan pintu kayu kecil itu. Pintu yang selama ini cuma jadi sumber bisik-bisik dan mimpi buruk. Tanpa ragu, Pak Suro membuka kunci. Suara deritnya terdengar lebih keras malam itu, seolah pintu itu sendiri sedang mengeluh. Rian menahan napas. Pak Suro masuk, lalu pintu hampir ditutup kembali. Tapi tidak sepenuhnya. Ada celah kecil. Rian mendekat. Setiap langkah terasa seperti menginjak sesuatu yang salah. Bau dari balik pintu itu makin kuat. Bau amis bercampur tanah basah, menusuk hidung sampai ke kepala. Dia mengintip lewat celah itu. Awalnya cuma berani sedikit. Yang dia lihat bikin tubuhnya kaku. Di balik pintu itu bukan gudang, bukan tempat simpan barang, bukan dapur. Itu lorong tanah. Dindingnya dari tanah padat, lembab, dengan akar-akar kecil menjulur dari atas. Lorong itu menurun ke bawah, masuk ke dalam bukit di belakang warung. Lampu kecil menempel di dinding, redup, berkedip-kedip, menerangi jalan yang sempit dan panjang. Lantai lorongnya becek, ada bekas kaki yang belum kering. Rian gak pernah tahu ada lorong seperti itu. Padahal, dia tidur di belakang warung hampir setiap hari. Pak Suro berjalan masuk ke lorong itu dengan langkah pelan, tapi mantap. Nggak ragu, seolah jalan itu sudah dia hafal di luar kepala. Rian ragu. Beberapa detik, otaknya teriak, suruh balik. Tapi kakinya bergerak sendiri. Dia masuk, udara di dalam lorong terasa lebih dingin. Suara hujan dari luar perlahan menghilang, digantikan suara tetesan air dari langit-langit tanah. Setiap tetesnya terdengar jelas. Tok, tok, tok. Seperti hitungan waktu, Rian mengikuti dari jauh, menempel ke dinding, berusaha gak menginjak genangan air yang bisa bunyi. Jantungnya berdetak keras, sampai rasanya bisa terdengar. Oleh orang di depan, lorong itu berakhir di sebuah ruangan batu. Ruangan itu lebih luas dari yang Rian bayangkan. Dindingnya dari batu kasar, disusun rapi, tapi terlihat tua. Seperti ruang yang sudah ada sejak lama. Di beberapa sudut, lilin-lilin menyala. Cahayanya bergoyang pelan. Asap tipis melayang, membawa bau dupa yang bercampur bau amis. Di tengah ruangan, ada sesajen. Bukan sesajen kecil, seperti yang biasa dilihat di rumah orang. Ini besar. Nasi tumpeng kecil yang sudah mengering. Buah-buahan yang sebagian membusuk. Kembang 7 rupa yang airnya sudah keruh. Dan di depannya, kepala kambing
Matanya masih ada, mulutnya terbuka sedikit, darahnya sudah mengering di lantai batu, membentuk noda hitam kecoklatan di dinding batu. Rian melihat sesuatu yang bikin perutnya mual. Foto-foto karyawan. Wajah-wajah yang dia kenal. Bayu, Darto, beberapa orang lain yang pernah kerja di warung itu. Foto-foto mereka ditempel melingkar. Sebagian sudah pudar, sebagian masih baru. Beberapa foto dicoret dengan simbol aneh berwarna hitam. Rian ingin muntah. Tangannya gemetar hebat. Pak Suro berdiri di depan sesajen itu, lalu perlahan berlutut. Dia menundukkan kepala. Kedua tangannya diletakkan di lantai batu. Dari posisi Rian mengintip, dia bisa melihat punggung Pak Suro naik turun. Seperti orang yang sedang menahan emosi, Pak Suro mulai bicara. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan, tapi jelas, bukan bahasa yang asing, tapi nadanya aneh, seperti orang yang sedang berdoa, tapi bukan kepada Tuhan. Masih kurang satu lagi, katanya, lirih. Aku sudah nuruti semua yang diminta. Rian menelan ludah, nafasnya terasa sesak. Pak Suro mengangkat kepalanya sedikit. Sebentar lagi, umurku 50. Aku nggak mau janji ini diambil sebelum waktunya. Suara itu bergema di ruangan batu. Lilin-lilin bergoyang lebih kencang. Padahal nggak ada angin. Asap dupa menebal, membuat ruangan terasa sempit. Rian merasa seperti sedang diawasi, bukan cuman oleh Pak Suro. Lalu udara di sudut ruangan berubah. Awalnya cuma gelap, lebih gelap dari bayangan biasa. Seperti ada bagian ruangan yang menyerap cahaya. Perlahan, kegelapan itu bergerak, membesar, menggumpal. Rian menahan teriakan. Dari sudut ruangan itu, muncul sesuatu, bukan bentuk yang jelas. Lebih seperti bayangan hitam besar, tinggi, menjulang hampir menyentuh langit-langit. Pinggirannya bergetar, seolah tidak punya wujud tetap. Bau amisnya menyengat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bau itu langsung memenuhi hidung dan tenggorokan Rian, bikin matanya perih. Pak Suro menunduk lebih dalam. Sebentar lagi, katanya. Satu lagi saja. Bayangan itu bergerak mendekat. Lantai batu seperti basah di bawahnya. Setiap gerakannya nggak bersuara. Tapi tekanan di udara terasa berat. Rian merasa dadanya ditekan dari dalam. Nafasnya pendek-pendek. Dia tahu dia nggak boleh di sana. Kakinya mundur selangkah tanpa sadar. Kerikil kecil di lantai lorong bergeser. Kerak, suara kecil itu terdengar sangat keras di telinga Rian. Bayangan hitam itu berhenti bergerak. Rian gak menunggu lebih lama, nalurinya mengambil alih. Dia berbalik dan lari. Dia lari secepat yang dia bisa di lorong sempit itu. Air terciprat, tangannya menyentuh dinding tanah yang dingin dan licin. Nafasnya terengah. Di belakangnya, dia mendengar sesuatu bergerak. Bukan langkah kaki, lebih seperti sesuatu diseret perlahan. Saat dia hampir sampai ke pintu kayu, suara itu terdengar. Bukan teriakan, bukan suara keras. Bisikan, pelan, dalam, seolah langsung masuk ke kepalanya, bukan ke telinganya. Baksonya harus dibayar dengan nyawa. Rian membuka pintu kayu itu dan terjatuh keluar. Dia nggak peduli sakit. Dia bangkit dan menutup pintu sekuat tenaga. Menguncinya, tangannya gemetar sampai kunci itu hampir jatuh. Dia lari ke depan warung tanpa berani menoleh. Malam itu, Rian gak kembali ke tempat tidurnya di belakang. Dia duduk di sudut warung sampai pagi dengan mata terbuka, tubuh kaku, dan bau amis yang seolah masih menempel di hidungnya. Dan sejak malam itu, dia tahu satu hal dengan pasti, warung bakso itu bukan cuma tempat jualan makanan. Itu tempat perjanjian. Dan perjanjian itu selalu minta bayaran. Rian kabur dari warung itu keesokan harinya. Bukan kabur dengan rencana, tapi kabur seperti orang dikejar sesuatu
yang gak kelihatan. Pagi itu, bahkan sebelum matahari benar-benar naik, dia sudah berkemas seadanya. Baju cuma dimasukin ke tas kecil, tanpa dilipat. Sandalnya salah pakai, tangannya gemetar, kepalanya berat, dan setiap kali melirik ke arah dapur belakang, dadanya langsung terasa sesak. Dia nggak pamit ke siapapun, nggak ke Pak Suro, nggak ke karyawan lain. Dia cuma berjalan menjauh dari warung itu, menyusuri jalan kecil yang masih basah oleh sisa hujan malam. Setiap langkah terasa ringan, sekaligus berat. Ringan karena akhirnya pergi, berat karena rasa takutnya belum benar-benar lepas. Belum sampai ujung desa, badannya mulai menggigil. Padahal matahari sudah muncul, keringat dingin keluar dari pelipis. Pandangannya berkunang-kunang. Dia sempat berhenti di pinggir jalan, duduk di batu, dan muntah. Yang keluar cuma cairan asam, tapi baunya amis. Bau yang sama seperti yang dia cium dari kuah bakso malam itu. Hari itu juga, Rian jatuh sakit. Badannya panas, dingin. Kadang menggigil sampai giginya gemeretak. Kadang panas seperti dibakar. Matanya cekung, bibirnya pucat. Dia tidur di rumah saudaranya. Tapi tidurnya nggak pernah benar-benar tidur. Setiap kali matanya terpejam, mimpi buruk datang. Dalam mimpinya, dia selalu kembali ke warung bakso itu. Dia berdiri di dapur depan, sendirian. Lampu menyala redup, panci kuah mendidih sendiri tanpa api. Dan dari pintu dapur belakang, satu persatu sosok keluar. Karyawan-karyawan yang hilang. Bayu, Darto, wajah-wajah lain yang dia kenal samar. Tubuh mereka hitam legam, seperti habis terbakar. Kulitnya retak-retak. Dari celah-celahnya keluar cairan gelap yang menetes ke lantai. Mata mereka kosong. Bukan kosong seperti orang mati, tapi kosong seperti sesuatu sudah mengambil isinya. Mereka berdiri diam, menatap Rian. Lalu satu dari mereka melangkah maju. Mulutnya bergerak, tapi suaranya bukan suara manusia, lebih seperti gesekan tanah dan air. Kamu harusnya ikut. Rian selalu terbangun sambil teriak. Nafasnya tersengal, bajunya basah oleh keringat, dan setiap kali bangun, bau amis itu selalu ada, samar tapi nyata. Sakitnya Rian berlangsung lama, berhari-hari, hampir 2 minggu. Dokter bilang cuma kecapekan dan stres. Dikasih obat penurun panas. Tapi obat itu cuma nurunin panas sebentar. Begitu malam datang, badannya menggigil lagi. Dan mimpi buruk itu kembali, yang bikin keluarganya heran. Setiap malam Jumat, kondisinya selalu memburuk. Seolah ada sesuatu yang datang tepat di hari itu. Setelah agak mendingan, Rian gak pernah lagi mau dengar cerita soal warung bakso itu. Setiap kali ada yang nyebut nama Pak Suro, wajahnya langsung berubah. Tangannya dingin. Dia selalu minta topik pembicaraan diganti. Tahun-tahun berlalu, Rian pindah kota, cari kerja lain. Hidupnya pelen-pelen normal. Meskipun bekas ketakutan itu gak pernah benar-benar hilang. Sampai sekarang, dia gak pernah mau makan bakso malam-malam, apalagi di hari Jumat. Sementara itu, warung Pak Suro justru makin besar. Awalnya cuma satu warung kecil di desa, lalu buka cabang di kecamatan, lalu di kota. Nama Bakso Suro mulai dikenal orang. Di mana-mana, di pinggir jalan besar, di dekat pasar, bahkan di dekat terminal. Orang-orang cuma tahu satu hal, baksonya enak, konsisten, rasanya nggak berubah. Pak Suro jadi orang kaya. Rumahnya yang dulu cuma bangunan sederhana, berubah jadi rumah besar dengan pagar tinggi. Mobilnya ganti tiap tahun. Dari mobil tua, lalu sedan, lalu mobil mewah berwarna hitam. Tapi warga yang mengenalnya dari awal tahu satu hal yang gak bisa ditutupi. Pak Suro makin tua. Bukan tua biasa. Rambutnya cepat memutih. Kulitnya mengendur. Punggungnya mulai bungkuk. Padahal usianya belum setua itu. Wajahnya seperti ditarik ke bawah
oleh sesuatu yang gak kelihatan. Matanya makin cekung, tatapannya makin kosong. Orang-orang sering lihat dia duduk lama sendirian di warung pusat, menatap dapur belakang. Tangannya sering gemetar saat memegang sendok kuah. Kadang, di tengah ramainya pelanggan, dia terlihat seperti orang yang ketakutan. Beberapa karyawan baru masih terus masuk, dan tetap saja sebagian dari mereka menghilang. Tapi sekarang, orang-orang nggak berani bertanya. Semua pura-pura nggak tahu, sampai suatu hari, tepat di ulang tahun Pak Suro yang ke-50, sesuatu terjadi. Hari itu, semua cabang warung bakso Pak Suro tutup mendadak, tanpa pengumuman, tanpa alasan jelas. Pagi masih buka, siang ditutup, pintu digembok, telepon tidak diangkat. Warga heran, pelanggan kecewa, tapi tidak ada yang berani mendekat ke warung pusat di Gunung Kidul itu. Malamnya, hujan turun lagi, gerimis dingin seperti bertahun-tahun lalu. Sekitar tengah malam, warga yang rumahnya dekat bukit belakang warung mendengar suara aneh. Awalnya pelan, seperti suara orang mengeluh. Lalu makin jelas, teriakan. Suara orang minta tolong. Teriakan itu bukan teriakan biasa. Nadanya putus-putus, penuh ketakutan. Seperti seseorang yang tahu waktunya sudah habis. Beberapa warga keluar rumah, tapi gak ada yang berani mendekat. Mereka cuma berdiri di kejauhan, menatap ke arah warung yang gelap. Teriakan itu berlangsung beberapa menit, lalu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Sunyi yang aneh, sunyi yang terlalu cepat. Paginya, warung itu masih tertutup, tapi bau amis tercium kuat dari arah belakang. Beberapa warga akhirnya nekat mendekat. Mereka memanggil nama Pak Suro. Tidak ada jawaban. Pintu dapur belakang ditemukan terbuka. Di dalamnya, mereka menemukan sesuatu yang bikin banyak orang muntah di tempat. Tubuh Pak Suro ada di sana. Tubuhnya hancur, bukan seperti kecelakaan, bukan seperti dibunuh manusia, seperti diremuk dari dalam. Tulang-tulangnya patah dengan arah yang gak wajar. Kulitnya sobek di beberapa bagian, dan wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Mata terbuka lebar, mulut terbuka, seolah ingin berteriak, tapi tidak sempat. Di ruangan batu di ujung lorong, lilin-lilin sudah padam. Sesajen hancur, foto-foto karyawan berserakan di lantai. Sebagian robek, sebagian terbakar, dan di dinding batu, dengan darah yang masih basah, tertulis kalimat yang bikin siapapun yang membacanya merinding. Janjimu sudah jatuh tempo. Tidak ada penjelasan resmi tentang kematian Pak Suro. Polisi datang, menyimpulkan hal-hal yang masuk akal di atas kertas. Tapi warga tahu, tidak ada yang masuk akal dari warung itu sejak awal. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rian meneleponku. Itu pertama kalinya dia mau cerita panjang lebar. Suaranya gemetar, tapi lebih lega. Dia bilang, malam Pak Suro mati. Dia terbangun dari tidur dengan keringat dingin. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia tidak bermimpi buruk. Tidak ada wajah hitam, tidak ada mata kosong. Hanya satu kalimat yang terngiang di kepalanya. Entah dari mana asalnya. Tidak semua utang bisa dibayar dengan uang. Dan sejak malam itu, bau amis yang selama ini menghantuinya akhirnya benar-benar hilang. Setelah kejadian itu, warung bakso di Gunung Kidul benar-benar tutup. Pintu digembok, papan nama dilepas. Bangunan itu dibiarkan kosong, seperti tempat yang sengaja dilupakan. Beberapa minggu pertama, warga masih sering melirik ke arah sana kalau lewat. Bukan karena kangen baksonya, tapi karena rasa was-was yang belum hilang. Setiap kali angin malam bertiup dari arah bukit, bau amis samar kadang masih tercium. Bau yang langsung bikin orang mempercepat langkah. Polisi memang sempat datang, garis pembatas dipasang, lalu dilepas lagi. Kesimpulan resminya terdengar rapi dan masuk akal di kertas. Tapi tidak ada satupun warga yang benar-benar percaya.
Semua orang di desa itu tahu apa yang terjadi pada Pak Suro bukan sekadar kecelakaan. Ada sesuatu yang ditagih dan sudah dibayar. Bulan pertama setelah penutupan, suasana desa terasa lebih sepi. Malam-malam jadi sunyi, seperti dulu sebelum warung itu berdiri. Tapi sunyi itu bukan sunyi yang menenangkan, lebih seperti sunyi yang menunggu. Anak-anak dilarang main terlalu dekat ke arah warung. Orang tua menutup jendela lebih awal. Kalau lewat depan bangunan itu, orang-orang otomatis menunduk, seolah takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Aneh tapi nyata. Justru setelah warung itu tutup, beberapa warga mulai bermimpi hal yang sama. Mimpi melihat bangunan itu tetap berdiri, lampunya menyala, tapi tanpa pelanggan. Di dalamnya hanya ada panci besar berisi kuah mendidih sendiri. Sendok berputar pelan, diaduk oleh tangan yang tidak kelihatan. Lalu, beberapa bulan kemudian, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan terjadi. Pagi itu, warga dikejutkan oleh suara palu dan gergaji. Bangunan warung bakso itu direnovasi, catnya diganti, papan nama baru dipasang. Tulisannya hampir sama, hanya beda sedikit di bagian huruf. Kalau tidak diperhatikan betul-betul, orang bisa mengira itu masih warung lama. Kabar pun menyebar cepat. Warung bakso itu buka lagi. Pemiliknya bukan Pak Suro. Katanya saudara jauh, datang dari luar daerah. Orangnya lebih muda, wajahnya ramah, senyumnya sering muncul. Cara bicaranya halus. Kalau ditanya soal hubungannya dengan Pak Suro, dia cuma jawab singkat. Masih keluarga, tapi jauh. Tidak ada yang berani tanya lebih lanjut. Hari pertama buka, pelanggan berdatangan. Bukan warga sekitar, tapi orang-orang luar desa. Mungkin dengar kabar dari media sosial, mungkin cuma penasaran. Mereka makan seperti biasa, mengangguk-angguk, puas. Bilang rasanya sama. Bahkan kuahnya masih segurih dulu. Itu resep lama, kata pemilik baru sambil tersenyum. Saya cuma nerusin usaha keluarga. Warga desa melihat dari jauh. Tidak ada yang duduk makan di tempat. Kalau ada yang beli, mereka minta dibungkus, lalu pergi cepat-cepat. Ada semacam kesepakatan tak tertulis di antara warga. Bakso itu boleh dimakan, tapi tempatnya jangan terlalu lama ditinggali. Beberapa minggu pertama berjalan normal. Tidak ada karyawan yang hilang, tidak ada kabar aneh. Seolah-olah semua yang dulu terjadi sudah selesai bersama kematian Pak Suro. Tapi di Gunung Kidul tidak ada cerita yang benar-benar selesai begitu saja. Mulainya pelan. Seorang warga yang rumahnya menghadap ke belakang warung bilang, suatu malam Jumat, dia melihat lampu dapur belakang menyala. Padahal warung sudah tutup sejak sore. Dia pikir mungkin pemilik baru lupa mematikan lampu. Tapi anehnya, lampu itu menyala sampai tengah malam, lalu mati sendiri. Minggu berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. Lalu ada yang lebih aneh. Dari arah bukit belakang, saat suasana sudah benar-benar sepi, terdengar suara samar. Seperti suara sendok logam diaduk ke dalam panci. Pelan, berirama, tidak keras, tapi cukup jelas kalau malam sedang sunyi. Beberapa warga awalnya mengira itu cuma halusinasi. Mungkin angin, mungkin suara hewan. Tapi suara itu muncul lagi dan lagi, selalu malam Jumat. Pemilik baru warung itu ditanya. Dia kelihatan heran. Katanya dapur belakang jarang dipakai. Katanya tidak ada siapa-siapa di sana malam-malam. Dia bahkan menawarkan warga untuk melihat sendiri, tapi tidak ada yang mau. Lama-kelamaan, warga mulai memperhatikan hal lain. Karyawan-karyawan di warung itu terlihat patuh, terlalu patuh. Mereka jarang ngobrol, jarang bercanda. Kalau bekerja, matanya sering kosong, seperti sedang melamun. Ada satu karyawan yang sering berdiri lama di depan pintu dapur belakang, menatapnya tanpa ekspresi. Warga yang pernah kerja di warung dulu langsung merinding melihat itu. Rian,
yang sudah lama pindah, pernah pulang ke desa karena urusan keluarga. Dia lewat depan warung itu siang hari. Dari luar, semuanya terlihat biasa. Tapi begitu langkahnya mendekat, tubuhnya langsung bereaksi. Dadanya sesak, kepalanya pusing. Bau amis samar tiba-tiba tercium. Padahal siang itu panas dan dapur sedang tidak aktif. Dia tidak masuk. Dia tidak berani. Malam itu, Rian bermimpi lagi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Dalam mimpinya, dia melihat ruangan batu di bawah bukit. Tapi kali ini, sesajennya berbeda. Foto-foto di dinding bukan lagi wajah-wajah lama. Ada wajah baru. Lebih muda, lebih segar, lebih segar. Dan di tengah ruangan, tidak ada Pak Suro. Yang ada hanya bayangan hitam itu berdiri sendiri, menunggu. Beberapa minggu kemudian, seorang karyawan baru berhenti kerja. Katanya, pulang kampung. Alasan yang terdengar terlalu familiar di telinga warga. Tidak ada yang berani berkomentar. Tidak ada yang berani memastikan. Pemilik baru terlihat tetap tenang, bahkan semakin sukses. Pelanggan makin banyak. Cabang baru mulai dibicarakan. Uangnya mengalir lancar, tapi wajahnya mulai berubah. Tidak drastis, tidak langsung, tapi kalau diperhatikan baik-baik, matanya mulai sering terlihat lelah. Senyumnya kadang terlambat muncul. Rambutnya terlihat lebih cepat memutih dari seharusnya. Seorang warga tua yang dikenal peka pernah bilang pelan-pelan, perjanjiannya bukan sama orang. Mau ganti nama, mau ganti wajah, tetap ada yang nunggu. Lampu dapur belakang masih sering menyala sendiri. Kadang bukan cuma satu lampu, kadang semua. Dari luar, bangunan itu terlihat hidup di malam hari, seolah masih ada aktivitas di dalamnya. Dan suara sendok itu tidak pernah benar-benar berhenti. Suara diaduk pelan, teratur, kadang cepat, kadang lambat, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu matang. Anak-anak sekarang tumbuh dengan satu nasihat yang selalu diulang orang tua mereka. Kalau lewat depan warung bakso itu malam-malam, jangan menoleh ke belakang. Jangan dengarkan suara apapun dari arah bukit. Jangan pernah penasaran. Karena di desa itu, semua orang tahu satu hal. Bakso itu memang enak, rasanya sulit dilupakan. Kuahnya bikin nagih, tapi kenikmatan yang terlalu murah biasanya punya harga yang mahal. Dan sampai sekarang, tidak ada yang berani memastikan satu hal yang paling penting. Tumbalnya sekarang siapa?